Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Berjumpa kembali di renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah memberikan istirahat yang nyenyak untuk kita. Sehingga pada pagi hari ini, kita dapat bangun dengan sehat dan tidak kurang satu apapun. Kita mau awali pagi ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Banyak orang berpendapat bahwa sumber sukacita dalam diri seseorang berasal dari materi dan situasi yang mendukung. Tetapi jika kita mendasari sukacita pada kondisi dan situasi, maka sukacita yang kita rasakan tidak akan bertahan lama, alias hanya sementara. Berbeda sekali jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita, di mana sukacita yang kita rasakan akan bersifat permanen karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita di segala situasi, tidak dipengaruhi keadaan, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Sukacita inilah yang dirasakan Nabi Habakuk di dalam Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bila melihat fakta atau situasi yang terjadi, Habakuk punya alasan untuk bersedih, meratap dan putus asa, tapi ia tetap mampu bersukacita. Seperti yang tertulis di dalam Nehemia 8 ayat 11b, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacita senantiasa. Bukan saja dalam waktu enak dan senang saja, tetapi juga dalam waktu yang sulit dan susah sekalipun. Berada dalam penjara dengan kaki terpasung bukan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita, bahkan di tengah malam keduanya menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bagi orang percaya tidaklah sulit bersukacita di tengah masalah dan penderitaan karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Jika saudara mengalami masalah berat, jangan tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bagaimana agar dapat bersukacita di segala situasi? Milikilah persekutuan karib dengan Tuhan senantiasa. Roma 14 ayat 17 menuliskan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika kita mampu bersukacita di segala situasi, kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru serta atas nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih pula kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Ya Bapa, hari ini, aku akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita-Mu, dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu. Dan aku yakin bahwa semua perkara dapat aku tanggung karena Engkau besertaku. Curahkanlah berkat-Mu yang cukup bagiku, agar ketika aku kekurangan, aku tidak memalukan-Mu dengan mencuri apa yang bukan menjadi hakku, dan ketika aku berlebihan, aku tidak menjadi sombong dan menyangkal kebaikan-Mu. Inilah doa pagiku yang aku hantarkan kepadamu Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Selamat menjalani hari baru dengan sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati.